Kita buka Alkitab kita dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kita akan baca bergantian ya. Saya akan baca dari ayat genap, Bapak Ibu baca ayat ganjil. Kita baca gantian. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Maria dan Marta, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini ibu perkataan Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruh dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar soal memilih bagian yang terbaik. Saudara, ini ada satu contoh. Ini contoh ya saudara, saya bilang ini contoh bukan beneran. Misal satu kali saya mau pergi. Saya pergi tuh saya minta tolong saudara nganterin gitu. Saudara, saya minta misalnya Golin, tolong Lin, saya mau pergi, kamu anterin ya. Oh iya, katanya boleh. Kemana kok? Kita pergi ke Tangerang. Nah, Tangerang terus kapan? Nanti hari Minggu sore jam 4 kita jalan ya. Ya siap katanya, siap. Terus pada waktu harinya mau jalan, Ailin mobilnya di mana? Ada di sebelah, ayo ke sebelah. Begitu sampai mobil saya lihat, wah mobilnya bersih banget saudara depannya. Wah sampai mengkilap dah, dilap, dibersihin mulu. Itu sampai istilahnya ya, kalau laler nempel aja jatuh saudara, saking licinnya, saking bersihnya gitu saudara. Terus begitu buka pintu saya masuk, wah dalamnya juga bersih, semua dilapin, dirawatin. Ya, terus ada air minum lagi, dia punya aqua, punya tisu, punya permen, wah luar biasa. Terus ide kok, yuk kita mau jalan ya, yuk jalan ya, pakai seat belt. Saya pakai seat belt. Begitu selesai pakai seat belt, dia mulai nyalain mobil. Begitu nyalain mobil, ngeng. Terus ngeng. Kenapa Lin? Ya kok bensinnya habis, lupa saya isi kok. Ya kok lampu akinya nyala kok, udah waktunya ganti aki, saya lupa ganti aki kok katanya. Saudara, bukankah dalam hidup kadang kita suka begitu? Kadang hal-hal yang sepertinya tidak begitu penting itu menjadi begitu penting dalam hidup kita. Kita mengutamakan apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan, yang kadang yang justru lebih penting itu justru terlewat di. Saudara, kali ini kita mau belajar soal pelayanan melayani Yesus dari kisah soal Maria dan Marta. Ada dua orang waktu itu Yesus datang ke sebuah rumah, Marta dan Maria. Nah, Marta melayani Yesus, Maria melayani Yesus, dua-duanya melayani Yesus. Dan hari ini kita mau lihat apa perbedaan antara Marta dan Maria. Ya, Marta mungkin lagi itu dia sibuk ya. Wah Tuhan Yesus datang, saya mau siapin makanan. Oh saya mau siapin minuman ya kan. Wah dia bolak balik. Nah tapi si Maria ini apa? Dia hanya duduk di kaki Tuhan. Tuhan berbicara, dia dengar. Maria membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita lihat Marta itu enggak salah, Tuhan enggak bilang Marta itu salah ya. Jadi kalau saudara misalnya mau ngadain acara mau Natal, saudara mau tampil boleh, saudara mau main musik boleh, saudara mau mimpin pujian boleh Natal. Kalau saudara mau dekorasi silakan, saudara mau urusin konsumsi boleh. Itu enggak ada yang salah saudara dengan pelayanan itu. Tetapi saudara, kadang yang membuat salah adalah kita jadi terjebak dengan kegiatan agamawi. Akhirnya Natal itu kita menjadi hanya sebuah rutinitas, hanya sebuah kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya saudara, saya juga dari
Dulu dari kecil juga udah aktif di gereja, saudara. Saya juga udah pelayanan, kalau mau Natal, ulang tahun, retreat, jadi panitia, sibuk ini, sibuk itu. Suatu kali setelah selesai acara, saya pulang, saudara. Saya pulang di rumah, saya renungin apa, Tuhan, hari ini kok saya capek banget, saudara. Tapi nggak dapet apa-apa, saudara. Saya kelar acara, saya kecapean, tapi nggak dapet apa-apa, saudara. Kenapa? Karena firman Tuhan, saat firman Tuhan apa? Kebiasaan kita di belakang sibukin. Oh, habis ini acara apa nih? Oh, habis ini siapa yang tampil nih? Oh, habis ini, oh konsumsi, jagain konsumsi. Bukankah kita akhirnya kejebak begitu, saudara? Akhirnya pada saat firman Tuhan yang saat yang terpenting, yang terbaik dari satu acara itu akhirnya lewat. Nah, ini yang terjadi, saudara. Nah, dalam hidup kita kadang kita juga mungkin mengalami apa yang kita rasakan ya. Mungkin kita melayani Tuhan. Wah, kita berasa saya udah aktif ke gereja loh. Tiap hari Minggu sampai Sabtu Minggu kita ketemu terus aja gereja kan. Mungkin kita udah aktif, giliran mau latihan, mau setiap kali acara pokok kita ikut gitu, saudara. Nah, hingga akhirnya yang terbaik yang harusnya kita pilih menjadi terlewatkan. Saudara, sini kita lihat dalam pelayanan ada Marta dan Maria. Kita lihat apa bedanya, saudara, beda Maria dan Marta. Saudara, kalau kita lihat dua orang ada pelayanan, satu pelayanannya pelayanan Marta, satu pelayanan Maria. Marta mungkin lebih mengutamakan pada kegiatan-kegiatan, ya, apa yang dilihat orang. Sedangkan Maria dia lebih mementingkan kepada hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, saudara, kita lihatnya apa? Ini ada Marta dan Maria. Kira-kira yang harusnya protes kepada Tuhan itu siapa? Marta atau Maria kalau menurut saudara ya? Yang harusnya protes sama Tuhan itu siapa? Marta. Oke, baik, sekarang kita coba. Saya lagi berbicara di sini, lagi khotbah. Si Maria duduk diam, dia cuma ngedengerin saya khotbah. Si Marta bolak-balik buka pintu, gledek, dia ke belakang, kenapa kencing, dia balik lagi, gledek, tutup pintu. Ntar nggak lama si Marta bangun lagi, dia buka pintu lagi, gledek, dia ke belakang. Terus ngapain? Dia cuci tangan. Tadi habis ke toilet lupa cuci tangan. Oh, dia balik lagi, dia tutup pintu lagi, gledek lagi. Terus lama, aus cari minum dia bangun lagi, dia buka pintu belakang, gledek kayak. Terus panas, matahari masuk. Nah, terus entah nggak lama udah dapat minum, bawa es dingin gitu ya, dia balik lagi, masuk lagi, dia tutup pintu lagi, gledek gitu. Nah, si Maria lagi diem-diem dengerin saya. Kira-kira yang merasa terganggu, Maria terganggu dengan Marta atau Marta terganggu dengan Maria? Nah, itu loh maksud saya. Kenapa akhirnya yang kita baca di Kisah malah kejadiannya apa? Terbalik. Maria lagi diam-diam, dia tenang-tenang doang, dia dengar firman, dia bangun hubungan yang utama Tuhan. Si Marta nih bulak-bulak gabak gitu nggak tahu. Tapi si Maria diam aja tuh nggak keganggu. Si Marta dia yang bikin ribut, dia yang bulak-balik, mondar mandi bulak-balik. Si Maria diam-diam aja dia bisa keganggu loh, saudara. Kenapa bisa begitu? Karena fokusnya. Maria itu fokusnya adalah kepada Tuhan, hubungannya dia dengan Tuhan. Jadi dia nggak akan keganggu dengan ulah orang lain. Tapi si Marta fokusnya bukan dengan Tuhan, sehingga akhirnya Maria diam-diam aja pun dia keganggu. Bukankah kita kepada ngikut Tuhan, iman kita sering begitu keganggu, sehingga iman kita tergantung dengan orang lain, iman kita sering keganggu sama pendeta. Benar nggak, saudara? Saya kadang bingung, orang bilang, waduh kok iman saya lemah nih, kenapa pendeta selingkuh? Apa hubungan iman kamu sama pendeta? Iman itu, pendeta itu nggak bisa bikin iman kamu bertumbuh, pendeta nggak bisa bikin iman kamu goyah. Mau ayatnya? Buka ayatnya. Kita ambil dari 1 Korintus 3 ayat 6. Kita buka coba. 1 Korintus 3 ayat 6. Nih ya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi yang memberi pertumbuhan siapa?
Yang memberi pertumbuhan siapa? Bukan? Paham saudara? Aku menanam, akunya ini siapa? Paulus. Saudara tentu udah kenal Paulus dong. Ini bukan rasul kaleng-kaleng kan? Dia rasul yang luar biasa Tuhan pakai. Rasul yang begitu hebat. Tapi dia pun mengakui apa? Dia nggak bisa bikin jemaat bertumbuh, nggak bisa bikin jemaat goyang. Dia itu cuman menabur. Pendeta itu cuman nyampein firman. Lalu yang membuat pertumbuhan adalah Tuhan yang menentukan bikin iman bertumbuh. Nah sekarang bagaimana Tuhan bikin bisa iman saudara bertumbuh? Hati. Pada saat firman ditabur, hati yang saudara kasih hati apa? Apakah hati tanah yang baik, atau hatinya semak berdukar, atau hatinya tanah berbatu? Nah tinggal saudara mau kasih hatinya pada saat firman ditabur itu yang mana hati saudara? Kalau hati saudara-saudara tanah yang baik, sehingga pada waktu firman ditabur, firman itu akan bertumbuh, iman saudara akan bertumbuh. Jadi saudara nggak akan pengaruh, mau iman saudara lihat pendeta guling-gulingan, mau pendeta jungkir balik, terserah aja gitu kan. Jangan nanti saudara bilang, aduh iman saya lemah nih, kenapa pendeta korupsi? Ya iyalah, iman saudara jangan bergantung kepada orang lain. Ini yang penting saudara. Iman saudara bergantung pada saudara sendiri. Coba kita buka dari 1 Korintus 2 ayat 5. 1 Korintus. Nah, 1 Korintus 2 ayat 5 saya bacakan ya. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tapi pada kekuatan Allah. Ini yang penting saudara. Kalau kita tahu bahwa kita mengutamakan pilih yang terbaik apa, yaitu soal hubungan kita dengan Tuhan, kita nggak akan terpengaruh. Terserah aja kita mau lihat pendeta korupsi, pendeta punya simpenan, pendeta punya apa istri muda lagi, katanya punya anak di luar kandungan, udah terserah amat, itu nggak pengaruh dengan iman kita. Betul saudara? Nggak ada yang amin saudara. Kayaknya tetap pada mau ngantungin sama pendeta nih imannya nih. Ya, jangan menggantungkan iman kita kepada manusia. Karena kalau iman kita gantungnya pada pendeta, begitu lihat pendeta, waduh pendeta aja korupsi, waduh pendeta aja apa punya istri muda lagi, waduh iman saya goyang nih. Ya iyalah saudara, saudara, pendeta itu juga manusia saudara. Saudara tahu kenapa sekarang sehari-hari ini banyak pendeta yang digoyang? Saudara pasti udah baca berita lagi terakhir di Israel gimana? Israel lagi ngapain sekarang? Mulai nyerang Iran. Ini Israel ini udah dari bulan Oktober itu udah rame terus, udah bergejolak terus. Artinya apa? Kedatangan Tuhan udah tambah dekat lagi saudara. Dan iblis sudah tahu bentar lagi Tuhan akan datang. Makanya sekarang iblis tuh berusaha apa? Menjatuhkan anak Tuhan sebanyak-banyaknya. Dia mau rebut orang-orang Kristen supaya bisa ikut. Saudara, ibarat kata dalam satu peperangan, saudara, itu yang menjadi sasaran itu apa? Jenderalnya atau cuma prajurit bawahan? Jenderal, saudara, pemimpin. Kemudian juga iblis tahu itu taktik perang saudara. Yang dia goyang itu pasti pertama dia cari hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta besar digoyang terus sama dia. Kenapa? Karena kalau begitu pendeta jatuh, mungkin akan puluhan ribuan jemaat ikut-ikut, betul nggak? Tapi kalau dia goyangin jemaat biasa, satu jemaat nggak datang, yang 999-nya itu jemaat lain masih kebaktian, masih jalan saudara. Tapi begitu satu pendeta besar digoyang dia jatuh, pasti banyak jemaat yang akan ikut-ikutan. Ini saudara, makanya jangan heran hari-hari ini banyak pendeta digoyang terus saudara. Pendeta punya masalah, punya apa, dan ini yang terjadi saudara. Makanya saya tahu kalau ada pendeta masa goyang, saya tahu ini kita peperangan lawan iblis, karena dia yang berusaha menjatuhkan. Jadi bukan masalah pendetanya atau hamba Tuhannya saudara. Nah ini saudara, hari-hari ini hari-hari yang terakhir ini, hari-hari yang makin dekat kedatangan Tuhan, maka kita harus mulai siap-siap. Kita mesti mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, kita harus siapkan hati kita. Hati kita jadi
tanah yang baik. Kenapa? Supaya tanahnya itu firman yang ditaburkan bertumbuh, sehingga sehingga iman kita tidak bergantung kepada orang. Hari-hari ini banyak orang firman Tuhan hatinya itu bukan tanah yang baik. Karena orang itu kadang suka pilih-pilih, ya kan? Jadi khotbahnya soal apa nih? Wah, soal perpuluhan. Nah, perpuluhan mah enggak. Akhirnya jadi semak duit, udah lewat. Soal ibadah, hari Minggu harus ibadah. Enggak. Saya hari Minggu masih pengen jalan-jalan. Tapi kalau percaya ada masalah, jalan keluar. Amin, tanah yang baik, percaya, pulang sukacita. Entah masalah saya, Tuhan tolong. Kalau doa firmannya soal apa? Soal berkat, saudara diberkati Tuhan 10 kali lipat, 50 kali lipat. Wah, tanah yang baik, amin, percaya, pulang nanti. Nah, bukankah hari-hari ini jemaat suka begitu, saudara? Jadi dengar firmannya itu pilih-pilih. Makanya banyak akhirnya hamba Tuhan yang ikut ke bawah, saudara. Ikut ke bawah apa? Khotbah sesuai maunya jemaat, sesuai keinginan jemaat, sehingga yang terjadi banyak ajaran-ajaran enggak sehat, ajaran-ajaran sesat muncul. Kenapa ya? Karena khotbahnya ikutin kemauan jemaat. Nih, coba kita baca, saudara, di 2 Timotius 4 ayat 3, saudara. 2 Timotius 4 ayat 3. Nih, saya bacain 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah, saudara, ini dari zaman dulu lah, zamannya Rasul Paulus saja Rasul Paulus sudah nasihatin banyak orang yang nanti nggak mau lagi terima ajaran sehat, maunya dengarnya cuman yang sesuai keinginan. Nah, ini saudara, makanya banyak orang seperti itu dengan firman Tuhan, hanya dengannya maunya soal berkat melulu, ya kan, soal kesembuhan melulu, soal apa pemulihan. Nah, tapi nggak mau dengar soal peperangan rohani, ya. Kita soal duduk dengan firman, soal rajin baca firman, rajin berdoa, rajin hubungan dengan Tuhan. Nah, ini kadang orang milih-milih dengannya. Nah, ini yang terjadi, saudara, dengan hari-hari ini, sehingga banyak orang yang mulai akhirnya dengarnya hanya sebagian, sehingga akhirnya banyak orang yang mulai goyah karena orang lain. Nah, ini kita mau belajar ya soal pelayanan kita. Kalau hari ini saya nggak tahu apa saudara pelayanan masih mata yang cuman yang penting tampil, entah udah tampil apa, rekam, kalau nggak rekam foto, terus udah gitu upload. Nah, ke sosmed kan, taruh IG, taruh Facebook, taruh di status WA, wah foto-foto pelayanan gitu. Atau kalau enggak, sama Tuhan kadang saya bingung juga gitu ya, di grup Perwil pendeta ada 100-an lebih. Entar ulang tahun gereja foto cepet kirim, entar ulang tahun dikirim ke grup, entar ulang tahun pernikahan kirim ke grup, entar anaknya lulus wisuda kirim ke grup. Nah, entah supaya apa? Terus ratusan lagi, puluhan lah, nggak semua, mungkin puluhan pendeta, selamat. Lah berapa cat satu tiap hari, saudara? Coba bayangin, saudara, kok kayak gini terus. Nih, itu baru yang bayangin aja kalau satu orang ngirim ulang tahun perkawinan, ulang tahun gereja. Terus entar anaknya wisuda, entar belum lagi kadang ada yang kegiatan gerejanya, baptisan, dia kirimin, terus entar semua selamat. Saya sampai bingung ini. Terus entar kadang bersilangan, jadi yang satu ngirim ulang tahun gereja, yang satu kirim ulang tahun perkawinan, nanti yang satu kirim meninggal, info duka cita lagi, saudara. Jadi yang satu selamat, satu turut berduka cita. Saya ini jadi yang lagi ngucapin yang mana gitu. Entar kadang satu, saya ketahui tuh banyak yang nggak dibaca, saudara. Kenapa? Di atas selamat ulang tahun Bapak Pendeta ini. Terus begitu ke bawahnya bilang, salah Bapak Pendeta, bukan hari ini ulang tahunnya, nanti tanggal segini. Tapi sampai ke bawah terus saja selamat ulang tahun, saudara. Nah, inilah ketahuan nih, wah ini mah pada kagak dibaca nih, chat segini banyak, saudara. Nah, sekarang tujuannya apa saya juga nggak tahu gitu loh ya, saudara. Makanya, saudara, inilah hari-hari ini kadang banyak orang yang pelayanannya mulai menyimpang, mulai
ini kan kepada hanya sekedar acara-acara gereja, ritual-ritual keagamaan gitu saudara. Nah ini kita mau belajar, kita coba kembali kepada pelayanan kita yang Tuhan mau, itu apa? Mengambil yang terbaik. Yang terbaik apa? Yaitu pelayanan Maria. Maria apa? Memilih dia duduk di kaki Tuhan apa? Menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini yang penting dulu. Jadi kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita menjalin hubungan yang utamanya kita dengan Tuhan, itu nanti pasti kita nggak akan pernah terpengaruh, iman kita nggak akan goyah oleh karena perilaku orang lain. Ya, orang lain mau berbuat apa, biarkan saja. Ya, tapi yang penting adalah kita utamakan dulu hubungan kita dengan Tuhan. Dan kalau kita dipercaya untuk pelayanan, bisa Natal, tampil, bisa itu, ya kita lakukan dengan tanggung jawab. Jadi kita itu bukan hanya sekedar yang terbaik, ya, karena yang terbaik hubungan kita dengan Tuhan. Nah, lalu kita lihat contoh-contoh orang yang melakukan pelayanan seperti Maria, yang gimana dia punya pelayanan yang fokus pada pelayanan Tuhan. Kita buka dari Kisah Rasul 9 ayat 36. Kisah Rasul 9 ayat 36. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Ya, saudara, kalau kita baca kisah contoh dari kisah Tabita, Dorcas. Nah, di bawah itu kalau kita baca terus, dia itu adalah membuat pakaian. Nah, berarti ini si Dorcas ini seperti seorang tukang jahit, ya, dia bisa jahit. Dan dengan keahliannya itu dia buat-buat baju, dan dia bagi-bagi kepada orang-orang miskin, saudara. Nah, ini pelayanan, ya, yang nggak mencari sensasi apa, mungkin upload ke status, dia nggak pernah ngupload ke status apa, pokoknya yang penting apa? Penting dia lakukan saja, dia layani. Ini pelayanan yang orang kalau yang dekat dengan Tuhan. Jadi dia melayani meskipun orang nggak hargain, meskipun orang nggak lihat atau nggak apa, tapi yang penting dia layani. Dia melayani kepada orang miskin. Ya, kalau zaman sekarang kita lihat contohnya apa? Ibu Teresa yang pelayanan hampir sama. Pelayanan panggilan kepada orang miskin. Ya, mungkin jarang orang yang mau pelayanan kepada orang gini. Mungkin orang hamba Tuhan pilihnya, oh pelayanan enak di hotel, di gedung-gedung bagus, yang duduknya juga mungkin kursinya empuk, ada AC-nya. Nah, tapi pelayanan untuk kepada orang-orang miskin, orang susah yang nggak punya makan. Nah, ini satu panggilan khusus, saudara, bahwa orang bisa melayani kepada itu memang butuh hati yang benar-benar dekat dengan Tuhan. Jadi dia dekat menjalin hubungan dengan Tuhan. Kalau Tuhan udah gerakan hati untuk boleh melayani, pelayanan itu pasti mereka akan melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh. Ya, bukan supaya dilihat orang, bukan supaya mendapat penghargaan atau penghormatan dari manusia, tapi dia benar melayani untuk Tuhan. Nah, dia tidak akan terpengaruh. Ya, mungkin orang melakukan gini, banyak orang yang akan menentang, ya, atau mungkin nggak menghargai. Mungkin orang akan bilang, lu ngapain kerja kayak begitu, lu ngapain ngurusin orang begitu. Nah, mungkin orang akan banyak yang beranggapan seperti itu kita melakukan sesuatu. Tapi saudara, kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, itu nggak akan terpengaruh, ya, kita nggak akan terpengaruh, ya, karena iblis itu selalu, pokok kalau orang mau maju, mau pelayanan, nah iblis itu pasti akan gangguin, akan goncang supaya kita mundur, ya kan. Makanya banyak hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan itu benar-benar digoncang, saudara, supaya tujuannya kita jangan maju, jangan mundur. Tapi kalau kita punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita nggak akan terpengaruh oleh orang lain, kita akan tetap terus maju, tetap melayani Tuhan. Ya, hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mengajak, mari kita tingkatkan, ya, kita naik level. Mungkin pelayanan mata baik, ya kan, mungkin pelayanan mata baik. Kalau sekarang kan orang kan mungkin udah pasti itu tahu, ya kan, nanti terakhir kasih rating bintang Bapak, bintang 1, 2 gitu kan. Nah, kalau Maria menurut Tuhan, kalau Tuhan yang kasih bintang, ya udah mungkin Maria bintangnya terbaik, ya artinya 5 gitu kan.
Nah kalau mata mungkin bintangnya baru di 4 atau di 3 gitu kan. Nah kita jangan mau cukup sampai pelayanan kita di mata di bintang 3 atau bintang 4, tapi ayo kita naikin bintang kita pilih yang terbaik sampai supaya kita bisa seperti Maria, kita mengambil sampai bintang kita bintang 5 ya. Amin saudara, firman Tuhan. Tuhan saya nggak panjangin, mari saya undang tim musik bisa maju ke depan. Dan berikan ku hati seperti hatimu. Berikan ku hati. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata, mari saudara kita jemaat bangkit berdiri di matamu, memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat siang ini. Kami boleh belajar di firman-Mu Tuhan, agar dalam hidup kami boleh memilih yang terbaik Tuhan, yaitu kami boleh mengutamakan hubungan kami yang baik dengan Tuhan. Kami boleh miliki waktu-waktu kami untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati firman yang sudah taburkan. Biar firman taburkan boleh jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan selanjutnya ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang memimpin. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.